Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sri. Ya ampun, Bu Sri, mukanya kok lemes, letih lesu, kenapa ini? Waalaikumsalam, Bu Uli. Selamat sore juga. Iya nih, Bu, saya lagi bingung. Kenapa? Kenapa bingung, Bu? Ada apa? Katanya kemarin Bu Sri mau ngobrol dengan saya. Ada Iya, apa? saya ingin mendiskusikan sesuatu. Baik. Jadi apa nih yang mau didiskusikan? Jadi begini, Bu, sebenarnya di kelas saya itu masih kurang dalam pembelajaran numerasi. Pembelajaran. Oh, apa ini yang diinginkan Bu Sri dalam diskusi kita nanti untuk hari ini? Tentunya saya ingin murid yang terampil dalam bidang numerasi, Bu Uli. Kalau begitu, boleh tahu enggak hambatan permasalahannya Bu Sri itu yang sedang dihadapi itu apa? Jadi gini Bu Uli, saya kan mengajar di kelas rendah. Nah, karena ada peraturan yang mengharuskan pembelajaran transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan, jadi untuk penerapan calistung kan tidak seperti dulu lagi kan. Jadi hal ini berpengaruh dalam penerimaan anak-anak dalam proses belajar. Dan saya juga masih bingung, kira-kira bagaimana menggabungkan numerasi dengan pembelajaran yang sesuai untuk kelas rendah Bu Uli. Oh, jadi penyebabnya ini pembelajaran yang tidak mengharuskan standar calistung ya, Bu, sejak dini gitu ya. Kira-kira ini Bu Sri dukungan atau sumber daya yang ada di sekolah? Ada Bu, di sekolah saya ada guru pengajarnya. Ada sumber daya yang memadai juga Bu, seperti itu Bu, ada Chromebook dan lain-lain. Ya. Mungkin ada lagi, Bu? Ada Bu, kebetulan kepala sekolah saya juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang berhubungan dengan kemajuan di sekolah kami. Nah, kalau gitu kalau kondisi sekarang itu kira-kira kalau di presentasi, kalau di ranking dari 1 sampai 10 kira-kira di posisi mana? Sebenarnya jujur ya Bu, masih rendah, masih di angka 5. Kira-kira masih di angka 5. Ya. Kira-kira Bu Sri mau di ranking berapa nih kira-kira? Ya kalau bisa di angka 10, tapi kalau sudah dapat 8 sudah alhamdulillah. Oke. Nah, dari sini Bu Sri, untuk memperbaiki angka 5 ke angka 10 atau mungkin ke angka 8 tentunya mempunyai strategi atau rencana-rencana yang ingin dikembangkan. Untuk mengatasi permasalahan ini? Ada Bu, saya sudah memikirkan berbagai rencana sebenarnya. Kira-kira rencananya bagaimana Bu Sri? Apa kira-kira rencananya? Sebenarnya saya ingin melakukan atau memberikan pembelajaran yang inovatif seperti itu loh Bu. Wah, itu kan menarik sekali itu Bu. Strategi yang diterapkan berupa apa kira-kira? Hal pertama yang ingin saya lakukan mungkin adalah merancang pembelajaran numerasi yang inovatif. Ada strategi lain Bu? Mungkin bisa dikembangkan. Apa ya Bu, jujur saya itu masih bingung apa yang bisa saya lakukan lagi. Jangan bingung Bu Sri, coba dipikirkan lagi. Apa yang bisa dimaksimalkan dalam kondisi di kelasnya Bu Sri itu seperti apa? Oh iya Bu, saya mungkin bisa menjadwalkan rutin anak-anak untuk pembiasaan numerasi, misal di akhir pembelajaran.
Nah, itu kan sudah bagus sekali. Kira-kira ada yang lain enggak? Apa ya Bu? Wah iya boleh. Mungkin saya akan lebih sering menyampaikan materi dengan basis permainan maupun video pembelajaran yang interaktif dengan pemanfaatan Chromebook agar anak-anak itu juga melek digital gitu loh Bu. Luar biasa sekali. Kira-kira mana nih yang ingin diterapkan dalam waktu dekat ini? Kira-kira yang mana? Yang mana dulu? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah merancang pembelajaran berbasis permainan dan pemanfaatan digital, kemudian melaksanakan pembiasaan numerasi di kelas. Hebat sekali. Nggak kerasa kita sudah ngobrolnya sudah ngalor ngidul ya Bu. Dari diskusi ringan kita hari ini, apa yang sudah Bu Sri dapatkan? Wah iya Bu Uli, diskusinya sangat asik. Alhamdulillah saya tidak kebingungan lagi untuk langkah saya yang akan saya ambil ke depannya. Oke Bu Sri, ketemu lagi minggu depan untuk mendengar kabar baik dari hasil rencana pembelajaran Bu Sri. Semoga Bu Sri ke depannya sukses. Amin, terima kasih atas waktu dan semangatnya Bu Uli. Sama-sama Bu Sri. Saya undur diri Bu Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Uli. Duh, kenapa nih Bu Uli kok kelihatan lemah, letih, lesu, tidak bersemangat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Sri. Iya, iya nih Bu, saya apa ya, lagi galau ini Bu. Saya lagi ini Bu. Halo? Ini enggak betul. Sebenarnya sudah.
Mohon maaf. Pada titik ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Uli. Duh, kenapa nih Bu Uli kok kelihatan lemah, letih, lesu, tidak bersemangat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sri. Iya nih Bu, saya agak sedikit galau untuk Galau sore kenapa ini. Bu? Oh iya, galau kenapa Bu? Gini Bu, kita kan sudah sampai pembelajaran ke semester 1 semester nih, pertengahan semester. Tapi tapi kok ini ya, saya tuh merasa pembelajaran saya itu masih kurang begitu Bu. Saya pengen ngobrol dengan Bu Sri, siapa tahu nanti saya mendapatkan solusi. Saya mendapatkan solusi atas kegalauan saya ini. Iya, kurang bagaimana ini Bu maksudnya? Oke, baik. Coba apa nih ya Bu kira-kira yang membuat Ibu Uli itu galau? Coba ceritakan. Jadi gini Bu, saya tuh sebenarnya malu loh sama mau cerita sama Bu Sri ini. Tidak usah malu Bu, santai saja. Yuk pelan-pelan kita bicara. Saya kan mengajar di kelas atas Bu. Ya. Saya mengajar di kelas atas. Nah, ada salah satu murid saya itu yang sampai saat ini tuh belum bisa membaca. Seperti itu, Bu. Jadi dari pembicaraan kita ini apa yang kira-kira Ibu Uli itu menginginkannya bagaimana? Ya saya pengen anak saya ini nanti bisa membaca seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Karena memang anak ini memang susah sekali untuk diajak membaca itu memang susah sekali, Bu. Ya, kalau boleh tahu kendala dari masalah Bu Uli itu apa yang Bu Uli alami? Jadi gini loh, Bu. Saya itu kan mengajar di kelas atas. Nah, dari dulu itu waktu di zaman corona itu kan pembelajaran kan secara daring, gitu. Secara daring. Jadi mungkin pembiasaan membaca dari rumah, dari pembiasaan dari orang tua ini tidak dibiasakan gitu anaknya itu. Tidak dibiasakan membaca di rumah, seperti itu Bu mungkin. Iya, mungkin jadi salah satu penyebabnya adalah pembelajaran online ya Bu ya. Mungkin dirasa belum efektif begitu ya Bu? Ya kurang lebih memang seperti itu Bu. Oke, baik Bu Uli. Untuk sekarang ini sarana prasarana sekolah atau sumber daya di sekolah kira-kira mendukung atau tidak sih Bu untuk keinginan Ibu atau harapan Ibu Uli sendiri? Ada Bu, di sekolah saya itu ada perpustakaan yang memang perpustakaan sekolah saya itu cukup memadai, cukup baik kondisinya. Kemudian
ada juga guru yang siap mengajar. Seperti itu, Bu. Mungkin ada yang lain lagi? Ada, Bu. Di sekolah saya juga setiap kelas itu sebenarnya sudah ada pojok baca. Sudah ada pojok baca setiap kelas itu. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah bisa membaca di situ, Bu. Wah, sebenarnya sudah sangat bagus sekali loh, Bu. Iya, Bu. Kalau untuk tugas-tugas murid dengan apa itu bacaan soal seperti itu mungkin bisa ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, sekarang ini kalau di prosentase, kira-kira berapa persen anak-anak murid Bu Uli yang sudah lancar membaca? Kalau di prosentase ya, masih sangat jauh, Bu, sebenarnya. Masih sangat jauh sekali. Kalau mungkin presentasenya mungkin masih 50%. Iya. Terus yang diinginkan Bu Uli kira-kira di angka berapa persen? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya, Bu. Cuman tetap saya berharap bahwa ada peningkatan seperti itu. Ya mungkin di kisaran 80%, insya Allah cukuplah. Nah, dari sini Bu Uli, untuk mencapai angka persentase itu, kira-kira apa yang akan Ibu Uli lakukan ke depannya? Kalau saya sih mempunyai banyak rencana, Bu. Iya, apa Bu rencananya kira-kira mungkin yang sudah dipikirkan Bu Uli? Saya ingin ada pembiasaan literasi, Bu, di sini. Wah, sebenarnya menarik sekali loh Bu itu. Terus strategi yang akan diterapkan apa lagi Bu? Mungkin hal pertama yang ingin saya lakukan itu adalah pembiasaan membaca selama 10 atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, Bu. Kemudian memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah saya. Kemudian ada pojok baca juga kan di sekolah saya itu, mungkin itu bisa dimanfaatkan. Terus mungkin ada strategi lain yang bisa dikembangkan Bu Uli? Apa ya, Bu? Saya masih bingung saya. Strategi kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Jangan bingung Bu, coba pikirkan lagi. Mungkin dari sumber daya yang ada maupun sarana dan prasarana yang masih bisa Ibu kembangkan atau masih ada yang bisa dimaksimalkan? Ya, Bu, mungkin kita ke membiasakan membaca di perpustakaan juga. Karena memang Bisa. perpustakaan di sekolah saya itu insya Allah sangat cukup memadai. Nah, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari perpustakaan yang ada di sekolah Bu Uli tersebut? Saya akan menjadwalkan kunjungan ke perpustakaan kepada murid saya, jadi bisa terbiasa dengan buku bacaan yang ada di perpustakaan itu, Bu. Mungkin ada lagi Bu? Oh iya, Bu Sri. Saya akan lebih sering memberikan tugas membaca di depan kelas, kemudian melakukan pendampingan secara personal dan dengan metode membaca yang cukup menyenangkan untuk anak-anak ini. Luar biasa Bu Uli. Kira-kira mana yang ingin Bu Uli terapkan dalam waktu dekat ini? Hal pertama yang akan saya lakukan mungkin melakukan pembiasaan dulu ya, Bu. Melakukan pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran. Terus kemudian melakukan membaca berantai. Yang mungkin
Dan setelah itu mungkin ada penjadwalan kunjungan ke perpustakaan secara bergantian seperti itu Bu, mungkin secara bergantian dengan peserta didik yang lain. Nah, bagus sekali loh Bu Uli, rencananya sudah tersusun dengan cukup baik. Alhamdulillah, nih gara-gara ngobrol sama Bu Sri nih, pikiran saya agak sedikit terbuka. Iya nih Bu, tiba-tiba sudah jam segini saja nih Bu, dari obrolan kita tadi, apa saja yang sudah Bu Uli dapatkan? Iya Bu, diskusinya memang alhamdulillah asik, cukup menarik, sehingga tidak terasa ya Bu Sri, dari diskusi kita ringan hari ini, alhamdulillah saya sudah tidak kebingungan lagi bagaimana cara atau langkah-langkah menghadapi anak saya ini yang kurang bisa membaca. Jadi ke depannya saya bisa mengambil langkah yang tepat, Bu. Baik Bu Uli, ketemu lagi minggu depan untuk mendengar kabar baik dari hasil rencana Bu Uli. Semoga sukses selalu Bu Uli. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan semangatnya, Bu Sri. Sama-sama Bu Uli. Saya undur diri dulu, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor, Bu Sri. Iya Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sri. Kenapa nih mukanya kok lecu? Kenapa, Bu Sri? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Bu Uli, selamat sore juga. Ya nih Bu, saya sedikit bingung. Ya Allah, bingung kenapa, Bu Sri? Bu Sri ini katanya tadi mau ngobrol ya dengan saya. Iya, saya ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu dengan Bu Uli, mungkin bisa membantu kebingungan saya ini. Baik, Bu Sri. Jadi apa nih yang bisa didiskusikan? Mau apa? Diskusi apa hari ini? Jadi begini Bu, sebenarnya di kelas saya itu masih kurang dalam pembelajaran numerasi. Pembelajaran numerasi. Oke. Apa nih yang kira-kira Bu Sri inginkan dari diskusi kita hari ini? Sore ini, kira-kira apa? Bu Sri mau apa? Tentunya saya ingin mempunyai murid yang terampil dalam bidang numerasi, Bu. Kalau saya boleh tahu,
apa sih hambatan atau masalah yang Bu Sri hadapi ini? Jadi gini Bu Uli, saya kan mengajar di kelas rendah. Hmm. Nah, karena ada peraturan yang mengharuskan pembelajaran transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu, jadi untuk penerapan Calistung kan tidak seperti dulu lagi. Jadi itu berpengaruh dalam penerimaan anak-anak dalam proses belajar. Nah, dan saya juga masih bingung kira-kira bagaimana menggabungkan numerasi dengan pembelajaran yang sesuai untuk kelas rendah, Bu Uli. Oh, jadi salah satu penyebabnya adalah pembelajaran yang tidak mengharuskan standar Calistung sejak dini. Begitu ya, Bu? Kira-kira Bu Ya, Sri. ya, Eh, ada tidak apa dukungan atau sumber daya yang ada di sekolah? ada Bu sebenarnya. Guru pengajarnya kan juga ada, terus sumber daya juga memadai. Di sekolah saya juga sudah mempunyai Chromebook dan lain-lain, Bu. Ada yang lain, Bu? Ada, kepala sekolah saya juga kebetulan selalu mendukung kegiatan-kegiatan positif yang berhubungan dengan kemajuan di sekolah kami. Oke. Kalau saya tanya, kondisi sekarang ini kalau di ranking kira-kira di kisaran berapa? 1 sampai 10. Kondisinya seperti apa? Masih rendah loh Bu, masih di angka 4 dan 5 mungkin, boleh. Kira-kira Bu Sri maunya di ranking berapa? Di tingkat berapa? Ya inginnya yang bagus Bu Uli, kalau bisa ya di angka 10, kalau tidak bisa ya 8 apa 9 gitu saja sudah bersyukur. Nah, dari sini ya Bu Sri, untuk memperbaiki dari angka 5 ke angka 8 atau ke angka 10, tentunya mempunyai strategi atau rencana-rencana yang ingin dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira ada? Ada Bu, sebenarnya saya sudah memikirkan beberapa rencana. Kira-kira rencana Bu Sri itu seperti apa? Sebenarnya saya ingin memberikan pembelajaran yang inovatif gitu loh Bu. Pembelajaran itu sebenarnya sangat menarik sekali loh Bu. Strategi yang akan diterapkan kira-kira berupa apa lagi nih? Hal pertama yang mungkin dapat saya lakukan adalah mungkin merancang pembelajaran numerasi yang inovatif Bu. Oke. Ada strategi lain Bu yang mungkin bisa dikembangkan. Apa ya Bu ya? Saya itu juga masih bingung. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan lagi? Jangan bingung Bu Sri, coba dipikirkan lagi. Mungkin ada apa yang bisa dimaksimalkan dari kondisi di kelasnya Ibu? Apa ya Bu? Mungkin saya bisa menjadwalkan, apa bisa ya Bu itu ya? Menjadwalkan rutin anak-anak untuk pembiasaan numerasi. Misalnya di akhir pembelajaran. Nah, itu kan bagus sekali gitu loh. Itu bagus sekali. Kira-kira ada yang lain? Ada yang lain dari rencana Bu Sri? Apa ya Bu? Oh iya Bu Li, mungkin saya akan menyampaikan materi dalam basis permainan maupun video pembelajaran yang interaktif, mungkin dengan pemanfaatan Chromebook agar anak-anak itu juga melek digital gitu loh Bu. Nah, itu kan sudah luar biasa sekali ya Bu Sri. Kira-kira mana nih yang diterapkan dalam waktu dekat ini? Kira-kira yang ingin Bu Sri terapkan apa dulu nih? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan merancang pembelajaran
berbasis permainan dan pemanfaatan digital, Bu. Kemudian melaksanakan pembiasaan numerasi di dalam kelas. Ya, alhamdulillah, nggak kerasa ya, Bu. Kita sudah ngobrolnya sudah panjang kali lebar ini, Bu. Dari diskusi ringan kita sore ini, apa yang Bu Sri dapatkan? Kira-kira apa yang Bu Sri dapatkan untuk sore ini? Iya, Bu Uli, diskusinya sangat asik. Alhamdulillah saya sudah tidak bingung lagi untuk langkah yang akan saya ambil nanti ke depannya. Oke. Oke, kalau gitu Bu Sri, ketemu lagi minggu depan. Saya pengen sekali mendengar kabar baik dari rencana pembelajaran numerasinya Bu Sri. Semoga ke depannya nanti ini berhasil dan sukses juga untuk Bu Sri. Amin, amin. Terima kasih atas waktu dan semangatnya, Bu Uli. Sama-sama Bu Sri. Saya undur diri dulu, Bu Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.